Kena kan? Dia ingin percaya sesuatu kalau bisa dilihat. Di mute dulu itu host, di mute dia. Jadi inilah orang-orang, ya orang-orang yang tidak percaya yang goib. Padahal yang saya tanyakan adalah hal-hal yang nyata. Tuhannya pernah ada di muka bumi. Saya minta saja, kalau Yesus itu pernah ada di muka bumi, gitu ya, nggak bisa diskusi ini host, dia nggak bisa diskusi. Loh, kau yang nggak bisa diskusi. Ini saya tanya sama kamu, saya tanya balik. Tuhan orang Kristen gitu. Di mute dulu dia, di mute terus saja. Bahwa Tuhan orang Kristen itu atau berwujud. turun aja deh di bawah, nggak bisa diskusi dia. Oke, Bang Andi, biar saya jawab sebentar Bang Andi ya. Saya udah jawab, tinggal dia jawab pertanyaanku dulu Bang. Kalau Yesus itu pernah ada, tunjukkan nonotnya sekarang. Kalau dia ada. Sudah baca Al-Quran. Udah tunjukkan nonotnya kalau ada. Kamu kan meminta Allah Subhanahu Wa Taala ada harus dilihat. Nah sekarang saya nggak percaya kalau Yesus punya nonot, tunjukkan di sini. Ayo tunjukkan nonotnya Yesus kalau ada. Jawab dulu pertanyaanku. Hoi, kau percaya Isa enggak? Tunjukkan nonotnya Yesus, Tuhanmu punya nonot. Kau kenal Isa enggak? Enggak usah lo banyak ngomong. Tunjukkan Yesus sekarang kalau dia ada Tuhanmu. Ini berbicara mengenai Tuhan lo ya. Tuhanmu itu punya nonot. Tuhanmu itu punya kepala, Tuhanmu itu punya kaki. Saya nggak percaya kalau Yesus itu punya nonot. Kalau nggak bisa diskusi santun, nggak mau dengerin orang ngomong, saya turunkan ya. Turunin aja. Kalau kamu mau diskusi masih di atas, kamu diam ketika orang lain bicara. Kalau nggak saya turunkan sekarang. Turunin aja. Turunin aja orang kayak gini. Nggak ada nggak bisa diskusi. Sudah dikasih tahu, tapi kamu tidak mau mendengarkan. Maafkan saya ya. Gak usah minta maaf sama pemakan babi bang. Ngapain? Bukti kalau Yesus itu punya nonot, dia disunat pada hari ke-8. Mana bukti? Saya mau lihat gambarnya. Dia disunat pada hari ke-8. Saya mau lihat gambarnya, bro. Begini loh pertanyaannya tadi, Tony. Tony dengerin. Begini loh tadi pertanyaannya, bang. Ya, silakan. Ya, maaf ya Pak Lukas. Ini orang gini harus cepat gitu loh. Karena maaf sekali lagi, dia nggak percaya Allah Subhanahu Wa Taala kalau dia nggak bisa melihat. Ya saya bertanya hal yang sama. Saya juga nggak percaya kalau Yesus punya itu, mana buktinya? Kan pertanyaan sama. Nah inilah harus ditabok balik kalau orang nggak mau menghargai jawaban. Saya mohon maaf Pak Lukas, supaya orang kayak gini biar tobat. Nggak memberikan pertanyaan yang harus dipercaya, harus dilihat. Melihat mata itu kira-kira sama lah. Saya juga nggak percaya Mas Andi punya nonot. Coba saya pengen lihat nonotnya Mas Andi. Nah itu dia. Boleh, jangan Bang Lukas, jangan. Ya itulah intinya adalah bahwa kalau orang menjawab sudah, saya nggak percaya Allah Subhanahu Wa Taala ada, karena saya nggak bisa melihatnya. Nah, jawaban saya adalah Allah Subhanahu Wa Taala ada itu memang tidak bisa dilihat seperti makhluk, karena dia bukan makhluk. Untuk mempercayai dia ada, ya kita lihat ciptaannya. Itu jawaban saya. Tetap dia ngeyel. Atau saya rubah pertanyaan saya juga. Diam dulu Tony. Tony diam dulu. Bang Lebes. Kalau gitu saya rubah juga pertanyaan saya. Bang Lebes. Apakah Bapak di surga itu ada? Ada? Iya, bisa dilihat? Enggak. Ya sama. Bagaimana membuktikan dia? Bagaimana cara membuktikan kalau Bapak di surga yang mengutus Yesus itu ada? Bagaimana cara membuktikannya? Ini Bang Lebes. Sebenarnya Allah tuh bisa dilihat, asal dia sanggup aja ke langit ketujuh sana, di atas arsy sana. Jangan jawab Sanggup begitu, nggak? Bang. Biar dia ke sana sekalian ngecek. Janganlah. Ini, Bang Tony, kalau Bapak itu ada, bisa dibuktikan nggak? Bagaimana cara membuktikannya? Bang Andi, ada Bang Usman di Bang Andi? Enggak. Ya naikin aja. Bro Tony, bagaimana cara membuktikannya? Dan dulu, ini nih poinnya di sini, berbalas jawaban pertanyaan kita, Pak Tony. Bagaimana cara membuktikan kalau Bapak di surga itu ada? Enggak bisa. Bisa.
Bisa dibuktikan. Cara membuktikannya adalah pertama baca Kejadian 1. Bereshit bara Elohim. Pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Dia ada mencipta. Dia ada mengutus. Tapi kalau Anda ada pertanyaan, saya nggak percaya kalau nggak melihat. Nah, ini pertanyaan ateis. Jadi mari kita saling sama memaklumi bahwa sang pencipta itu tidak bisa dilihat. Tapi dia ada. Kalau dia tidak ada, kita nggak ada sekarang di sini. Karena dia yang menciptakan kita. Itu jawaban bijaknya. Tapi kalau pertanyaan tadi ingin menista, ya saya balikin hal yang sama biar berpikir dengan baik. Kalau saya salah kata, saya mohon maaf ke Pak Lukas dan kawan-kawan. Thank you. Naikin Bang Juma, host. Ada tanggapannya Nggak mungkin tahu, Bang Tony informasinya dari ada apa yang Bang Zuma disampaikan nih. Bang Andi tadi. Silakan Bang Tony kalau ada tanggapannya dari yang disampaikan Bang Andi tadi. Ada tanggapan? Cuman Padahal Bang Zuma nggak di bawah. Nggak ada di bawah. Bang Tony ada tanggapannya dari apa yang disampaikan Bang Andi tadi? Silakan Bang Tony. nggak ada. Cuman tadi mau nanggapi pertanyaan Bang Andi aja, tapi mungkin itu gara-gara keselnya dia terhadap respon yang diberikan sama yang tadi, makanya nonot gitu. Bukan kesel itu, hanya mau memberitahu aja secara tegas. Seperti Nggak apa-apa. apakah mengenal Allah. Artinya gini loh, agama. tidak semua kita bisa buktikan dengan kita melihat dengan mata kita. Jawaban saya sangat sederhana. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada, mana bukti kata dia? Saya udah kasih bukti. Karena kita ada yang menciptakan langit dan bumi. Gini Ya Pak, masih ngeyel terus gitu loh. Ya nggak ada Allahmu itu nggak bisa dilihat. Kan ngeyel tuh. Nah, kalau begitu Anda nanti percaya kalau bisa dilihat. Nah, saya kasih pertanyaan yang sama. Ternyata nggak bisa jawab juga. Jadi janganlah terpengaruh hal-hal yang membuat Anda mati kutu dalam diskusi. Jangan ikuti gaya-gaya ateis. Karena kita ini orang beragama, orang beradab, orang yang bisa berpikir, punya kitab suci masing-masing. Kalau Anda sudah baca kitab suci Anda, Bapak di surga nggak bisa dilihat. Tidak semua yang dilihat itu baru ada. Boleh bertanya Bang Andi? Angin udara itu ada. Bisa dilihat? enak ini. Nggak bisa. Angin tidak bisa dilihat. Akal itu, manusia itu berakal. Akal bisa dilihat? Tidak bisa. Manis itu gula manis. Manis bisa dilihat? Nggak bisa. Itu kira-kira. Silakan. Bang Andi, menurut Bang Andi, kan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kan sesembahan ya, dan kita ini penyembahnya. Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tetap disebut sesembahan apabila kita tidak ada penyembahnya? 1 kali 24 jam umat Islam di seluruh dunia ini tidak henti-henti menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Indonesia habis maghrib, di negara lain lagi isya, di negara lain lagi subuh, di negara lain lagi duhur, di negara lain lagi asar, kembali maghrib. Azan berkumandang untuk memanggil sholat, menyembah kepada Allah 1 kali 24 jam, tiada henti-henti di belahan bumi ini. Jadi tidak pernah disembah itu. Kira-kira gitu jawabannya. Apabila manusia ini tidak diciptakan dan malaikat tidak ada, apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tetap dianggap sebagai Dia yang maha segalanya? Tidak ada apabila, karena memang sudah terjadi alam semesta dan manusia diciptakan. Tidak bisa dijawab dan apabila, karena sudah data dan fakta nyata kita ada diciptakan. Apakah menurut Bang Andi, Allah itu merupakan ide gagasan yang diberikan oleh nabi-nabi terdahulu? Ataukah Nabi-nabi tidak pernah memberi gagasan kepada sang pencipta. Justru sang pencipta yang memberi ilmu kepada nabi untuk mengajari kaumnya. Oh. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukanlah suatu gagasan atau ide ya yang diajarkan Sumber sama dari segala sumber. Paham? Karena Sumber bisa dari saja. segala sumber. Karena bisa saja itu adalah cara agar nabi-nabi terdahulu itu lebih
terkemuka. Ini. Dia menciptakan suatu yang namanya sesembahan agar mengikuti kata dia. Menurut Bang Andi gimana? Kata nabi-nabi Tidak itu. ada nabi menciptakan sembahan. Justru para nabi dan rasul turun itu memperkenalkan siapa yang wajib, yang berhak disembah. Jadi nabi itu tidak ada menciptakan sembahan baru. Karena semua para nabi itu muslim, berserah diri kepada Tuhannya. Saya Tony Siagian, sarjana hukum, begitu ya? Internasional. Selamat siang. Saya turun Mas ya. Selamat sore, Bang. Tony. Sore Bang. Selamat sore. Saya mau bincang-bincang aja ya, bukan mau debat. Karena di pandangan saya pribadi ya, agama bukan sesuatu yang harus diperdebatkan. Karena kita bicara agama itu kita bicara kepercayaan ya. Kayak ada yang mempertanyakan Tuhan. Bang Silpi bisa menegaskan dari ajaran mana? Saya Kristen, Protestan. Nah, begini ya. Sama kayak ada yang bilang tadi, kalau dia ingin membuktikan Allah itu ada atau enggak, buktikan bagaimana. Nah, pertanyaan ini menurut saya ya, itu pertanyaan terlalu kekanak-kanakan dan enggak harus dijawab. Karena apa? Kita bicara iman atau keyakinan, itu nggak bisa dibuktikan benar atau salah. Yang pertama ya, terlepas dari agamanya ya. Kenapa? Karena saya pribadi, contohnya ya, kalau saya percaya akan batu, iya saya percaya batu, yang lain percaya akan Allah. Nggak ada yang bisa maksa kalau saya nggak bisa percaya batu dan harus percaya Allah. Stop dulu bro, jangan jangan bersayap dulu ke cabang. Ya. Pertanyaan seperti itu bisa dijawab sepanjang Sebenarnya dengerin jawab, Bang, tapi nggak usah. dengerin dulu. Pertanyaan seperti itu bisa dijawab sepanjang orang yang mendengarkan itu gitu ya, punya akal dan punya adab. Tidak tujuannya untuk debat kusir. Bisa dijawab. Tidak ada yang tidak bisa dijawab. Iya, betul. Tidak bisa. Betul. Gitu ya. Tapi Iya, kalau betul. kita sudah menjawab, jangan ngeyel. Nanti saya kasih pertanyaan yang sama. Bakal nggak bisa juga menjawab. Dengan apa? Dengan nafsu ingin pertanyaannya itu dia lihat dengan visual. Nah makanya saya juga minta, kalau ngeyel saya minta juga Tuhannya secara visual. Kan dero jadinya. Iya. Setuju sampai sini? Iya, setuju. Oke. Yang benar ya harus setuju aja sih. Nah, tapi begini loh Bang, kan kalau seperti itu kan kita semua tahu, angin ada, tapi nggak bisa dilihat kan, kecuali ya dia kibas bendera dan lain-lain kan. Nah, maksudnya begitu kan. Nah, kita kalau mau debat atau diskusi ya, seharusnya berpatokan pakai kitabnya aja. Kalau Muslim pakai Quran, kalau Kristen pakai Alkitab. Tadi ada yang bertanya tentang masalah haram babi atau tidak ya. Itu jelas di Alkitab ya, jelas di Alkitab, di Perjanjian Lama itu diharamkan, Perjanjian Lama. Tapi untuk teman-teman yang bukan Kristen itu harus paham sebenarnya Perjanjian Lama itu untuk apa adanya, dan Perjanjian Baru itu untuk apa adanya Perjanjian Baru. Kalau Perjanjian Lama itu untuk menuntun kita orang Kristen ya, karena zaman dulu manusia itu nggak bisa berhadapan langsung dengan Allah, harus pakai perantara. Berbuat dosa harus mempersembahkan. Langsung ke babi dulu bro, jangan pindah dulu babi dulu. Nah ini saya jelaskan dulu Bang. Nah saya kan belum bertanya. Bahas tentang babi kan, di mana hewan yang berkuku belah tidak. Nah bisa begini aja, dimakan. babi itu haram apa halal, itu aja, jangan panjang-panjang deh kalau diskusi. Bang. Iya, makanya saya bicara dulu. Enggak, jawab dulu, babi haram apa halal, baru jelaskan. Perjanjian Lama haram. Makanya dengar dulu Bang, tolong dengar dulu biar paham. Kita nggak bisa ambil Quran atau Alkitab itu enggak. Babi itu haram apa halal? Perjanjian Lama itu tidak dibenarkan makan hewan yang berkuku belah. Jadi haram. Kan? Jadi haram. Perjanjian baru itu semua dilengkapi. Perjanjian Lama mencuri itu dilarang. Perjanjian Baru. Babi aja jangan mencuri dulu, babi aja. Perjanjian Baru itu dilengkapi. Kata Yesus, dengarlah dan camkanlah. Ini kalau teman-teman mau baca Matius 15 ayat 11 ya. Bro, babi aja dulu, jangan kemana-mana. Satu topik. Ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut.
itulah Oke, yang menajiskan gantian, orang. Nah, gantian, di sini gantian. Bicara tentang babi, makanya orang Farisi waktu itu bilang begini. Kamu "Dan ini kok kamu panjang tidak banget akan-" sih diskusinya. Ya, makanya biar mengerti. Bang, izin bang, jangan terlalu panjang bang narasi Jangan kita panjang diskusi, Bang. diskusinya. Bukan dengar khotbah. Perjanjian baru Tolong bang di Siti. Yesus kalau Dengerin. makanan itu tidak dapat menajiskan orang. Kampasnya habis, Jadi ganti makanan kampas tidak rem. menajiskan orang ya bang, karena masuk Dengerin dulu gantian bicara. Interaktif. Astagfirullahaladzim. Ganti dulu kampas remmu, kampas rem. Maaf, saya mute karena anda bicara terlalu panjang tidak Aduh, aduh, aduh. Kampas Kita rem diskusi, Bang. diganti dulu, baru Bukan naik ke mau koma. dengerin anda bicara terus. Kita Jadi diskusi ini- satu persatu supaya Iya. semua paham bang. Pelan-pelan bang Ya ini hanya babi halal atau haram. Itu aja dulu. Jangan ngomongin apa namanya ya, kopling motor standar 1, standar 2, ember bocor, nggak perlu. Babi itu haram menurut Imamat 11.7. Jelas hukumnya haram. Sampai detik ini yang punya kitab masih berlaku sampai detik ini babi itu haram. Mestinya sekarang Anda yang memberikan konfirmasi kepada kita. Mestinya menurut Anda sebagai orang Kristen, babi itu haram atau halal? Jawab dulu itu, baru jelaskan kenapa haram, kenapa halal. Diskusinya begitu. Sekarang saya tanya kepada Anda. Anda orang Kristen. Anda orang Kristen. Limit dulu itu loh, double-double. Anda orang Kristen. Pertanyaannya sederhana. Apakah babi itu A. halal, B. haram? Jawab. Diskusi gitu. Pilih dulu jawabannya, baru memberi penjelasan. Pakai data. Monggo. Bingung kan kalau jawaban to the point nggak mau dia. Nah, Dia harusnya lengket. gaya pendeta muter-muter dulu gitu. Nah, lengket remnya ini, melengket ke remnya. Oke, mungkin Abang Kos, selamat siang. Muslim Kristen bang. Kok ada lagu Buka mic-nya Bang Kos. Bukan lagu Bang TV. Bang Palopo. Sekarang tanya itu host, minta tolong temannya Pak Palopo, tanya dia. Menurut dia sebagai Kristen, babi itu A. haram, B. halal. Jawab dulu baru jelasin. Silakan. Perjanjian baru enggak, makanya Saya nggak nanya perjanjian baru. Enggak, Saya Bang. tanya Anda sebagai Kristen. Enggak. Di mute dulu dia, di mute. Dia Gini, di mute kamu dulu. kan tanya, saya jawab. Kamu minta data. Saya tanya Anda sebagai Kristen. Anda ini Kristen. Datanya, kamu nggak terima. Menurut Anda sebagai Kristen, babi itu haram atau halal? Sebagai Kristen, Anda ini Kristen. Jawab. Silakan. Itu fakta. Saya tanya, enggak. Apa? Aduh, nggak bisa diskusi. Saya perjelas. Saya perjelas dulu. Mungkin kurang keras. Bang Handi, kalau kau tidak jawab ini, saya tetek gigimu. Kalau kau tidak jawab ini. Pakai obeng rusak. Menurut Bang Handi, babi itu halal atau haram? Halal di Matius itu halal. C, halal. D, Itu bukan haram. apa yang masuk ke mulut, tapi apa yang keluar. Karena keluar dari mulut, keluar dari hati. Begini ya, saya jelaskan ya. Kamu Jawab dulu. hanya jadi kotor. Anda nggak ngerti jadi Astaga. pertanyaannya Yang masuk ke Kalau mulut Hede. kotoran hanya jadi tai. Tapi apa? Aduh. Kenapa Bukan kau itu bawa yang ke ditanya, tai-tai? bukan itu tanya, Dari Bang. mulut Bukan kami. itu. Sabar Bang, sabar. Kalau nggak bisa diam, saya turunkan itu juga yang Anda. menajiskan. Jangan Saya diturunkan, jangan Bos, tidak pernah main-main kalau bilang turunkan ya. Saya turunkan. Saya nggak mau Ya, tahu kalian kamu terlalu nggak mau dengar takut saya apa untuk tidak. bicara data. Jangan diturunkan Bang, nanti habis. Kalian itu mutiara diberikan kepada babi. Loh, yang maksud babi siapa? Kami tidak berminat untuk mendengar apa yang Anda pikirkan. Kami hanya berminat untuk mendengarkan pengajaran apa yang Anda dapatkan untuk disampaikan dari kekristenan. Terima fakta. Supaya kami paham. Kalau Anda tidak paham, Anda nggak Kalian bilang nggak selalu tahu. Mudah, nggak apa-apa. Nggak perlu Anda bicara, yang nggak perlu kami dengar. Tolong cari pilih kata-katanya, bahasanya yang perlu didengar saja, Bang. Kalau Anda mau Coba. bicara terus, saya juga bisa bicara terus. Pak dan Bejo, dengarkan. jangan Pak Bejo. Jangan dikasarin gini loh ya, Bro. Yesus punya titik Bro, atau enggak? dengerin dulu Bro, kita kooperatif dikit apa? Kita berteman lah diskusinya. Kita diskusi berteman lah. Kita ini kan orang Indonesia nih. Pakai bahasa Indonesia nih. Kalau saya bicara, Anda dengar juga. Gitu ya. Nanti kalau Anda bicara, kita dengarkan kok. Dengarkan dulu topiknya.
baik-baik ya. Kalau orang bicara kupingnya tuh dipasang, gitu ya. Anda Kristen, Cara mulut kalian yang Anda Kristen, kalian bilang orang kayak apakah? gitu, tapi kalian nggak tahu. Ini anak, Anda Kristen. selfie nggak dengar dikasih tahu. Anda ini Kristen, Anda ini Kristen, yang lain jangan terlalu banyak moderator. Anda ini Kristen, apakah babi itu halal atau haram? Jawab dulu. Lama haram, perjanjian baru halal. Tanya kenapa? Saya kasih data. Kalau tanya kenapa, kalian nggak mau terima kan datanya kan? Faktanya kalian nggak mau terima kan? Nah itu salahnya. Kalau Anda sudah jawab, akan kami dengarkan penjelasannya. Masalahnya. Nah saya kan jawab, kalian potong karena datanya. Jawabnya halal atau haram? Bertahap bang, satu persatu pelan-pelan. Anda bicara terlalu cepat, nggak ketangkap. Saya aja yang di atas nggak dengar, nggak tangkap. Bagaimana dengan di bawah bang? Pelan-pelan, pelan-pelan. Semua ayat perjanjian lama tentang haramnya babi itu kalian udah baca tadi, udah kasih kan tadi. Nah ini perjanjian baru. Nggak ditanya perjanjian lama. Jawabannya, pertanyaannya sederhana loh. Anda Kristen, babi itu halal atau haram? Halal perjanjian. Ya halal udah. Halal. Baik. Ya udah cukup jawabannya. Ya sudah, itu salahnya kalian. Kalian nggak Lo mau. kok mempersalahkan kami? Anda yang jawab, kita yang salah. Nanti ada waktu menjelaskannya bang, menanggapi berikutnya. Nanti Gimana baru ceritanya kita dia yang jawab, kita yang salah? Kalian minta dipertanyakan kan? Nah, kalian percaya nggak? Bang, nanti ada waktunya. Ketika sudah ditanggapi, abang bisa memberi penjelasan lebih detail bang. Ada waktunya. Anda tidak sabar aja. Sabar kenapa? Itu salah, kalian itu aneh. Mudah loh, diskusi itu mudah loh bang. Kalau mau dengarkan dan bisa berdiskusi berdialektika, semua orang paham. Itu udah Nah, berdiskusi bang. sekarang kalian tahu kan kalau di Kristen halal kan daging Oke, halal. Sudah. Baik. Sekarang pertanyaan lanjut. Apa Gantian menurut dulu, babi? gantian. Udah cukup ya, saya lagi ya. Anda udah jawab loh. Saya cuma minta satu kata loh jawabannya. Anda 2 bab, gitu loh. Sekarang kita melangkah. Kalau babi menurut Anda itu halal, siapakah yang mengajarkan kepada Anda kalau babi itu halal? Siapa? A. Paulus. Saya kan B. sudah bilang. Dengerin dulu, belum kelar kucluk. Udah dibilang panjang-panjang. Dengerin lu dulu, bilang di mute dulu panjang, dia, lu di mute tanya dulu dia. lagi. Di mute Udah dulu. dibilang, Yesus berkata di Matius 11. Ya, Bang, Yes. dengarkan dulu. Harusnya Anda nggak perlu di mute. Iya. Mau gitu. Dengerin dulu bro, selesai dulu ini, selesai dulu saya bicara, baru Anda berbicara. Kenapa sih orang kayak gini? Mendengarkan dan menanggapi gantian bang. Ya inilah orang kalau pemakan babi begini nih, babinya ngomong mulu moncongnya ke depan, nggak mau dengerin orang ngomong. Makan babi itu manusia. Kalau babi itu halal menurut Anda, siapakah yang mengajari Anda bahwa babi itu halal? A. Paulus. B. Yesus. Jawab. Siapa? Siapa? Kok siapa? Orang saya nanya siapa, kok siapa? Nah, saya jawab, kalian perpanjang, kalian nggak dengar. Jadi saya tanya, Yesus berkata, kata-katanya Yesus berkata. Jadi siapa yang bilang? Yesus kan? Apa kata Yesus? Nah, Apa kata kalian itu Yesus? mesti dengar. Baca. Kan saya Apa sudah bilang kata Yesus tentang babi? Saya sudah bilang panjang. Matius 15 ayat 11. Mau Yesus Apa kah, mau kata Paulus kah? Yesus tentang babi? Jadi saya baca panjang-panjang, kalian potong, kalian nggak dengar tadi? Ya, apa kata Nggak, Yesus saya baca tentang panjang-panjang, babi? Kalian potong, kalian nggak dengar. Nggak Kalian bisa bilang diskusi tidak nih panjang. anak, benar-benar. Ya, Kenapa ya? denger lah bang, orang Makanya Anda bicara dengar ketika orang bicara. Bang. Ketika Dengar, Bang Andi Anda bicara di belum room sendiri saja selesai, terlalu Anda takut. sudah bicara. Jadi salah Anda, kami tidak mendengar Anda. Sadarin itu bang. Makanya, ya salah saya. Saya kan kasih Ya. penjelasan. Makanya dengar. Terus kalian tanya lagi. Anda kasih Makanya penjelasan orang Anda nggak di ditanya. mute. Makanya Anda di mute karena Anda tidak sabar menunggu orang bicara. Di sini kita diskusi ilmu, bukan mendengarkan ayat Anda 11. saja. Dengarkanlah Semua. dan camkanlah, bukan masuk yang menajiskan. Udah stop, Bukan yang dengarkan dulu ya. Kita Nah, masuk ke topik ya. Dengerin dulu, dengerin. Kalian tanya, saya jawab. Kalian Dengerin nggak dulu. terima. Oi, dengarkan Bilang dulu orang katanya bicara. di mana. Terus bilang yang Wes, tanya Yesus atau oi. Paulus. Astaga. Dengerin dulu. Apa kata Yesus tentang babi? Silakan jawab. Ajaran Yesus tentang babi, silakan. Saya jawab tadi kan. Kalian ini budak atau gimana sih? Anda nggak sabar bang, akan ditanyakan seperti itu, tapi Anda nggak sabar. Bertahap makanya bang. Matius Kalau nggak yang bawah, ayat 11. yang di bawah ini banyak orang yang menyimak bang Silpi. Kami bertanya itu supaya orang paham, bukan cuma kami aja yang paham bang Silpi. Coba sadarin itu ya.
Dengar makanya, jawab kan di mana. Nah, kalian Ya, nggak Anda tidak mendengarkan ketika saya bicara. Sabarlah Bang, tolong kalau begitu Saya orang dengar bunyi. kamu tanya apa Ketika katanya orang itu. berbicara bunyi, Anda tolong rem mulutnya. Dengarkan. Begitu Bang Andi bunyi, Anda berhenti. Begitu saya bunyi, Anda berhenti. Begitu Anda bunyi, kami pun akan berhenti nanti. Tapi pesan itu sampainya harus lengkap, Bang. Nah, saya butuh kalian berhentikan. Oke. Oke. Sekarang pertanyaannya dengerin ya. Sebutkan ajaran Yesus mengenai babi. Apa pendapat Yesus? Apa ajaran Yesus tentang babi? A. Menurut Yesus, A. Babi itu halal. Menurut Yesus, babi itu haram. Silakan. Saya jawab. Baca Matius 5 ayat 11. Di situ jelas. Di situ ada orang Farisi bicara tentang makanan yang haram dan halal. Yesus bilang, camkan dan dengarkanlah. Ya, dengarkanlah dan camkanlah. Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut. Itulah yang menajiskan orang. Ayat 17, tidak tahukah kamu? Di situ karena orang Farisi berkata seperti ini. Ini akan menjadi seteru di antara orang karena mereka tahu makanan ada yang najis, makanan babi najis kan. Jadi Yesus jawab lagi, tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut, turun ke dalam perut, lalu dibuang ke jamban? Tetapi yang apa yang keluar Stop dari dulu, mulut, kok nggak jawab ini anak ini? itulah yang Kok jadi menajiskan. manjang begini nih? Nah, itu Saya dengerin dulu, di mute dulu dia. Kok jadi panjang jawabannya? Ada yang bisa menajiskan. Menurut Yesus, menurut ajaran Yesus, babi itu hukumnya A. haram, B. halal. Menurut Yesus, silakan. Menurut Yesus nggak ada yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang karena hanya menjadi tai, intinya seperti itu. Kalian nggak ngerti, saya jawab. Menurut Yesus, saya ulang lagi. Menurut Yesus, babi itu hukumnya A. halal, B. haram. Kalian ngomonglah terus, saya jawab nggak didengarkan ya. Saya ulang lagi. Menurut Yesus, hukum babi itu A. halal, B. haram. Jawab. Nggak ada yang masuk ke mulut yang dapat menajiskan orang. Dijawab dulu itu hukumnya baru dijelaskan, Coach Luke. Nah, ini Menurut saya Yesus, jawab. Ini saya jawab. menurut Yesus, babi itu hukumnya A. halal, B. haram. Nggak ada yang masuk ke mulut yang menajiskan, nggak najis. Jadi Yesus mengatakan babi itu halal gitu. Ya saya bilang tadi apa? Kamu nggak jawab tadi. Ya iya, saya sudah bilang kan. Kamu iya. nggak jawab halal atau haram, nggak jawab. Kamu hanya meludah. Kamu hanya meludah, mengeluarkan kotoran dalam mulutmu. Memang kalian sama kayak nabi kalian, ajarannya sesat. Nah, Mau ini dia nih, mulai keluar dia. Udah Mulai dijawab. menghujat dia. Udah dijawab. Apakah Nggak jawab. Coba tanya penonton di bawah. Dia jawab nggak? Ini saya ulang ya. Dijawab apa enggak nih? Ya, Bang Silpi, Bang Ende, maaf Bang ya. Ende. Iya, Bisa iya. Ya, sedikit saya ya. menjaga kamu supaya jangan Selfie. terkena masalah. Oke. Kami buat ruang diskusi bukan untuk membuat Anda menjadi masalah. Kalian juga menghujat. Bang Selfie. Jangan gunakan kata-kata yang tidak pantas di sini. Maaf ya Bang Silpi, tolong dijaga Coba bahasanya. saya tanya ke kalian. Saya jaga Anda supaya tidak terkena masalah. Anda nggak paham Nggak juga. ada masalah, kalian juga menghujat. Maafkan tidak ada saya. menghujat. Kalau kami menghujat, menghujat. Anda boleh tegur kami juga, tapi dengan Oh. caranya seperti saya menegur Anda barusan. Paham maksudnya? Ada Bang caranya Silpi. Bang menegur. Permisi Bang Ende, bisa sebentar ya. Bang Silpi, kalau diberi pertanyaan, jawab dengan jelas. Jawab iya atau tidak, bahwa penjelasannya kalau yang halal, jawabannya penjelasannya apa, kalau haram penjelasannya apa. Itu kamu ngomong masalah penistaan agama, kalau nyebut nabi kami itu macam-macam. Kami tidak ada niat menista agama kamu. Juga. Terus kalian hina Yesus, apa itu dakwah? Enggak, Saya kembali ke gini. topik aja Bang. Nggak usah saling menasihati biar Kita bukannya apa, kita saling menjaga toleransi agama. Kita tidak memanukan apa. Oke. Sekarang lanjut ke pertanyaan kembali ya. Dijawab dulu baru dijelaskan. Menurut Yesus, hukum babi itu A. halal, B. haram. Jawab dulu baru jelaskan. Silakan. Sederhanakan saja diskusinya. Kami belum pernah berpendapat loh. Kami hanya nanya kepada Anda. Nanti habis ini baru saya yang jelaskan. Pakai data juga. Menurut Anda, ajaran Yesus itu
babi itu hukumnya A halal, B haram. Jawab. Sederhana tuh. Udah dikasih pilihan pula lagi, tinggal milih. Sulit memang diskusi tersambung. Yang kami cari itu dialektika yang membuat semuanya paham, Bang ya. Ya, mau tanya dulu, nggak dipotong. Pertanyaannya apa? Coba ulang pertanyaan saya. Sesuai kami akan Menurut potong, Bang. Yesus, babi itu haram atau halal? Mau Ya, dijawab jawab. betul? Ya, Nggak, silakan jawab. Nggak dipotong kan? Mau tanya dulu. Ya. Jadi Matius 15 ayat 11 nggak ada yang masuk ke mulut dapat. Halal atau haram? Jawab dulu. Hanya dengar. Jadi itu nggak Jawab dulu, halal atau haram? nggak mengharamkan, nggak haram. Oh ya udah jawab, udah dijawab halal. Ya Stop. sudah. Saya kan nggak minta ada bukti. Kalian itu kayak kalian itu Nanti ditanya Bang penjelasannya Bang. Kalau Abang Kalian itu sabar, seperti nanti kan mutiara, ditanya penjelasannya. Abang bisa menjelaskan kok. babi. Sabar Bang. Nah, kalian itu yang haram sebenarnya. Ya udah sekarang, Nah, saya menurut tanya sekarang kamu, ya. diam dulu, diam. Tanya terus, saya Kenapa jawab. sih nggak bisa Nah, sekarang diskusi giliran saya. kata-kata to the Sekarang giliran point? saya dong. Gitu loh. Kalian tanya terus dari tadi. Ntar dulu, saya lagi yang bicara. Lelah. Nah, Enggak pandai diskusi. kalau menurut kamu, Yesus itu jadi kalian bertanya terus, saya nggak menghalalkan bisa bertanya gitu. babi. Kalian bertanya Kita terus, saya nggak bisa pakai bertanya gitu. data saja. Kalau Oke, Anda kita sabar, pakai data. Anda akan bebas Tanya terus, bertanya saya nanti nggak Bang. bisa bertanya gitu, Bang. Iya, saya Kalau lagi Anda dulu sabar bicara. Bang, Anda bebas bertanya sampai jawaban itu Anda pahami. Kalau Anda sabar ya. Dari tadi kalian Ya, bertanya Anda terus, bebas saya bertanya jawab. nanti sampai Anda paham. Sabar Bang, kalau memang mau ya. Kalau mau diskusi benar, Kalian nggak Anda saya ngomong aja Anda nggak mau dengarkan Bang. Macam mana ini? Mau diskusi nggak sih sebenarnya? Kalian nggak mau dengar. Gimana coba? Saya moderasinya Bang. Kalau Abang nggak paham saya mau moderasi, saya menjaga ya dari tadi ya. Nah, Kalau Anda nggak paham, nanti abang berarti yang Anda memang ngomong benar-benar dulu nggak ya. paham Oke, diskusi saya Bang. mau Tolong Bang, Oke. tolong Bang, berdiskusilah supaya kami paham dan kami bisa memberi pemahaman juga gitu. Berbagi pemahaman itu namanya diskusi, bukan Oke, Bang. bicara sendiri Bang. Dia Lanjut, kata Bang. dia moderator gini loh ya. Menurut dia Yesus itu mengajar menghalalkan babi. Ya saya dulu memberi tanggapan pakai data, baru Anda juga menjawab. Menurut kami yang kami baca, Yesus itu diutus hanya kepada domba yang hilang di Israel. Yesus itu patuh dan taat kepada hukum Taurat sebagaimana tertulis di Matius 5 nomor 18. Yesus berkata, "Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semua terjadi." Artinya menurut Yesus, satu titik pun hukum Taurat tidak bisa dihapus. Sebagaimana dijelaskan di hukum Taurat itu, Imamat 11 nomor 7, demikian juga babi, LAI menambahkan jadi babi hutan, karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang, tetapi tidak memamah biak, haram itu bagimu. Artinya apa? Yesus mengharamkan babi bersumber dari Matius 5:18, bersumber dari Imamat 11:7. Tapi saudara kita Kristen, menurut dia Yesus menghalalkan babi. Sekarang giliran Anda, apa dasarnya, apa datanya Yesus menghalalkan babi? Giliran Anda. Ini Oten ini nggak benar-benar nggak ada adabnya diskusi ya. Datang satu ngoceh melulu. Jangan akan dipotong ini kan. Silakan. Datanya. Jadi kata Yesus setelah berkata demikian, Matius 5 ayat 17, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Yesus nggak mentiadakan hukum Taurat, tapi menggenapi. Maksudnya seperti ini. Perjanjian lama jangan membunuh, ya kan? Perjanjian baru. Nggak usah ke membunuh, ke babi aja. Itu Ke babi sudah aja. membunuh. Nah, itu Ke sudah babi khusus babi. Nah, itu sudah jawabannya. Anda bilang kan, apakah Yesus datang meniadakan atau menghapus hukum Taurat kan? Anda tanya seperti itu kan? Tidak. Jadi Matius 5 ayat 17 bilang, Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi menggenapinya. Jadi kayaknya untuk orang normal itu bisa diserap ya, karena udah ada jawabannya sesuai data. Cukup?
Baik. Ini Aso ini kok ngomong melulu, tidak ada adabnya. Jadi saya nggak bisa bertanya ini bang. Ntar dulu saya lagi ngomong gantian. Lu diam dulu situ. Aso kalau nggak ngerti ini diskusi, Nah, kamu suruh bicara, jangan bicara. Kita diskusi Kamu kalau satukan nanti, saya ya. ditanya terus dan nggak bisa bertanya ya. Saya nggak nanya Anda ini, saya mau bicara. Nanti Ngapain materi nanya loh, Anda? Kalau gini. Ngapain Kalian menanyakan mau kepada menyerang, Anda? tapi Orang nggak Anda mau nggak bisa diserang, jawab ya. kok. Seperti kata Gus Dur ya. Ini masih ngomong terus lagi nih satu. Iya, Udah selesai kalian dia nggak guna. bicara tadi. Aku Saya dengarkan. jawab, kalian dapat jawabannya, kalian diam. Saya mau udah bertanya, tadi kalian mendengarkan nggak kau kasih. bicara. Iya. Sekarang kau bicara lagi. Ya kalau Nah. Anda tidak sabar Bang Silpi, seperti saya katakan tadi, Anda tidak akan mendapatkan peluang untuk bertanya ya. Kalau Anda sabar, Anda punya peluang itu. anjing. Lucu ya, Ya. lucu ya. Tuh, Ya, ngomongnya kalau gitu Anda terus merasa dia. itu Enggak. lucu, Jawaban Anda saya benar atau memang enggak, nggak kata mengerti Yesus. apa yang disampaikan kan? dari tadi. Jangan Kalau saya yang minta kau diturunkan, kau diturunkan loh. Tepat sesuai data atau Ada enggak? waktunya Iya untuk kan? bicara, Sekalian ada itu waktunya aneh. untuk Orang masuk ke roomnya, berdialektika. Ayo udah turunin Ada lah, Bang. masanya untuk Tapi nggak bertanya. bisa turunin Anda lagi masih nih. bicara Buat juga, orang tolol, maafkan saya tidak menerima. Turunin aja udah, Bisa cukup. Enak kan kalau saya minta tolong diturunin. Ya. Kamu juga Aso kalau masih mau bicara, diam dulu ya. Nanti kau jawab lah ini. Sebentar dulu Bang, gantian. Kita saling menghormati loh. Kita anak bangsa loh ini. Orang berbicara kita pasang kuping. Masuk ke kuping, diproses di otak. Kalau nggak bisa otak Anda menyimpan memorinya, ambil pilok tulis di dinding. Poin-poinnya nanti itu Anda menjadikan sanggahan untuk bicara berikutnya. Itu namanya diskusi beradab. Oke? Jadi kalau orang bicara pasang kuping, jangan dipasang pantat burik. Pantat burik nggak bisa mendengarkan. Oke? Oke. Oke, pinter. Saya ulang kembali. Yesus itu diutus kepada Bani Israel. Yesus patuh dan taat kepada hukum Taurat. Yesus berkata, nih, tidak boleh dihapus hukum Taurat satu titik pun. Artinya hukum Taurat itu bagi Bani Israel permanen adanya, nggak bisa dihapus. Bukti, Yudaisme sampai detik ini tidak makan babi. Haram babi itu. Satu. Lu diam dulu kek, bangke, lu diam dulu ya. Jangan sampai gue lempar bangke curut nih, gue lagi ngomong. Bangke curut bau masuk di congormu, kena lu. Oke, Bang Saya Ki, tegas lanjut. ya Aso saya tegas ya, saya tegaskan. Kalau nggak dikasih, belum dibilang kamu bicara, jawab. Jangan kamu bicara satu kata pun, jangan bunyi. Saya turunkan kamu. Saya tegas, saya nggak pernah main-main. Saya mau diskusi, saya Ya, dengar buat teman-teman di ilmunya. bawah jangan lupa tonton juga channel Bang Handi Live di YouTube, ini langsung live ya. Jadi Saya harap diskusinya baik. Saya belum live. Jadi Ya, di saudara Gurunda Zoom. tanya. Ya, habis ini ada Bang Dewala bantu saya. Saya udah capek juga sih. Saya ingin tuh diskusinya nyambung. Anda bertanya kami jawab, insya Allah kok. Jadi kalau mengenai babi aja dulu. Jangan lagi ke pembunuhan apa. Kembali ke topik ya. Intinya adalah Yesus itu mengharamkan babi. Tapi tadi orang ini nekat mengatakan Yesus menghalalkan babi. Ya biarlah netizen yang menilai. Data berikut ada Matius 5:18. Hukum Taurat berlaku. Tidak boleh dihapus satu titik. Sedangkan Imamat 11:7 jelas babi itu haram. Sampai detik ini hukum itu masih berlaku yang punya kitab. Jadi Oke, Kristen silakan memang apa dasar Anda? Aso, Ya, apa dasar Anda sebagai Kristen menghalalkan babi? Dasarnya apa? Silakan bicara. dasarnya ada ya. Jadi Tuhan Yesus berfirman, semua makanan boleh kau makan karena bukan makananlah yang menentukan engkau diselamatkan, melainkan hatimu. Makanan keluar lewat dari kita berak, ya. Jadi itu tidak menentukan kita untuk selamat. Disitulah dasar saya kenapa saya makan babi. Haleluya. Giliran saya ya. Silpi kau diam dulu. Kau nggak kooperatif. Turunkan aja si Silpi ini. Saya sama Asok dulu bentar. Menurut Anda, Kalau dia nggak- Yesus itu menghalalkan semua makanan. Betul. Saya dulu ini. Saya dulu bicara, jangan dulu disela. Dengarkan baik-baik. Oke, dengarkan dulu baik-baik. Ada makanan daging babi jatuh ke jamban, bercampur menjadi tokai. Boleh dimakan atau tidak? Jawab. Tokai itu apa? Tokai.
Tupai atau apa itu? Tai. Oh, tai. Hmm. Oh, kalau tai tidak boleh dimakan, itu racun. Enggak, bukan tainya yang dimakan. Dengarkan baik-baik pertanyaannya. Babi yang kau halalkan itu, pas kau pegang jatuh, kena tai di bawah kakimu. Apakah masih bisa dimakan? Silakan. Dia tidak mau makan. Katanya semua makanan boleh. Itu makanan yang masih bersih sudah dimasak, bukan jatuh di tai. Memang tai makanan. Semua makanan itu boleh kau makan, tetapi kalau sudah jatuh, sudah kotor, sudah terkena tai, itu jangan kau makan. Mana Kotor penjelasannya itu? Mana penjelasannya? Datanya mana itu? Kalau sudah kena tai, itu kotor. Jadi tidak boleh. Mana penjelasannya? Mungkin dia makan. Si Silpi turunin aja dulu, host turunin aja dulu si Silpi. Berisik dia. Itu Ya. akan menyebabkan cacingan di perut Anda kalau Anda makan yang sudah kena tai. Haleluya. Oke, Orang baik. Kristen terkenal kebersihannya mantap. Oke, baik. Semua makanan boleh kamu makan. Kan gitu jawabanmu ya. Berarti babi halal, anjing halal, tikus sawah halal, coro halal, ulat bulu halal. Begitu ya. Benar apa enggak? Benar apa benar tuh? Jawab dulu. Semua makanan babi, anjing, unta, semua itu bisa kau makan kalau kau mau makan. Karena tidak ada pantangan larangan dari Tuhan Yesus Kristus untuk manusia untuk memakan segala macam makanan-makanan yang ada di dunia ini. Baik. Haleluya. Cukup. Apakah Yesus pernah makan anjing? Jawab. Tidak ada tertulis di dalam Alkitab Yesus makan anjing. Pernah atau tidak? Tidak ada tertulis, tidak ada catatannya di dalam Alkitab Yesus makan anjing, berarti tidak ada. Haleluya. Pernah gak Yesus makan babi? Saya tidak tahu, karena tidak ada tertulis. Oke. Baik. Kalau Imamat 11:7 itu babi itu halal atau haram? Itu di perjanjian lama haram. Direvisi ke perjanjian baru, boleh kau makan semua. Haleluya. Siapa yang merevisi itu? Yang merevisi itu adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri yang berfirman kepada umat manusia, semua makanan boleh engkau makan. Dari mana Yesus? Dari mana Yesus? Gantian, santai. Siapa yang memberi kuasa kepada Yesus sehingga dia merevisi dari haram menjadi halal? Dari mana dia dapat ilmu? Bukan revisi. Karena Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Tidak ada ilmu yang didapati dari siapapun karena dia adalah Tuhan, dia sendiri yang mengatakan. Haleluya. Baik. Coba Anda buktikan kalau Yesus itu Tuhan. Baik. Di dalam Yohanes 10 ayat 30, aku dan Allah adalah satu. Artinya Yesus baik. adalah Allah itu sendiri. Oke, baik. Sejak kapan Yesus dan Bapa menyatu? Sejak kapan? Sejak Yesus Kristus belum menjadi manusia, itu dia sudah Allah di dirinya. Oke, baik. Baik. Di dalam perut Maria, apakah Yesus dan Bapa menyatu? Jawab. Betul. Di dalam rohnya itu adalah menyatu. Betul. Oke, baik. Jadi Bunda Maria pernah mengandung yang menciptakan Maria, betul? Bukan menciptakan. Yang menciptakan manusia siapa? Dengerin. Yang menciptakan manusia siapa? Tuhan yang menciptakan. Siapa yang menciptakan manusia? Yesus Kristus adalah Allah dan Yesus Kristus yang menciptakan. Oke, baik. Apakah Bunda Maria pernah mengandung Sang Pencipta? Betul, pernah. Oke, baik. Waktu Sang Pencipta di dalam kandungan, apakah surga kosong? Sementara dikosongkan. Jadi pernah surga kosong karena Tuhanmu masuk 9 bulan di kandungan, betul? Bisa jadi begitu. Oke. Apakah Tuhanmu dalam kandungan itu 9 bulan dia maha kuasa atau bagaimana? Namanya Tuhan pasti maha kuasa. Oke, baik. Apa yang dikuasai Tuhanmu dalam kandungan? Dia berkuasa Dia menciptakan langit dan bumi, dia menciptakan manusia, segala isinya di dunia ini semua dia yang menciptakan. Bumi sudah ada, dengerin. Bumi sudah ada. Manusia sudah ada. Dengerin dulu gantian. Dengerin biar nyambung. Bumi sudah ada.
manusia sudah ada, Tuhanmu masuk dalam kandungan. Jadi di dalam kandungan nggak mungkin menciptakan bumi lagi, kan bumi sudah ada. Pertanyaan sederhana, apa yang dikuasai Tuhanmu di dalam kandungan? Silakan. Di dalam dirinya itu ya adalah Allah itu sendiri, sementara menjadi manusia di dalam kandungan. Tetapi kuasa dia itu tidak hilang, tetap ada pada dirinya. Saya nggak nanya itu, pertanyaan sederhana. Atau saya permudah, apa aktivitas Tuhanmu di dalam kandungan? Ngapain dia di dalam kandungan Tuhanmu? Seperti manusia pada umumnya, pada biasanya itu manusia kalau baru dikandungkan ya, baru sebelum dia dilahirkan ya seperti manusia biasa. Di dalam Berarti dia kandungan, bukan di dalam Tuhan perut. dong. Berarti dia bukan Tuhan kalau Itu seperti dia, manusia biasa. itu menjadi manusia ya harus dilahirkan. Sebelum dilahirkan dia di dalam perut terlebih dahulu. Berarti dia Itulah nggak maha yang kuasa. terjadi. Berarti dia tidak maha kuasa dong. Salah Anda mengatakan itu. Dia adalah maha kuasa karena dia adalah Allah. Apa yang Haleluya. dikuasai Tuhanmu dalam kandungan kalau dia maha kuasa? Semua kuasa yang ada di dunia ini tidak bisa mengalahkan kuasa Yesus Kristus karena dia Coba adalah Tuhan. buktikan satu, apa yang dikuasai Tuhanmu dalam kandungan. Coba satu aja. Bukan di dalam kandungan ya. Kalau masih di dalam kandungan itu masih belum terlihat ya. Setelah dia dilahirkan dan menjadi dewasa itu baru terlihat. Baik, luar kalau biasa begitu Tuhan. agak sulit mungkin dalam kandungan karena belum ada USG waktu itu. Oke, baik. Ya. Waktu Kalau dia, setelah udah cukup, yang masih cukup. di dalam kandungan itu bagaimana berbuat? Ya cukup. Oke, cukup dulu. Waktu Bunda Maria melahirkan Yesus, umur 1 hari, dibungkus kain lampin, taruh di palungan, begitu. Apakah bayi itu maha kuasa? Jawab. Ulangi. Apakah bayi itu maha kuasa? Saya sudah tegaskan dari tadi, dia maha kuasa karena dia adalah Allah. Oke, baik. Coba sebutkan apa yang dikuasai bayi itu. Jawab. Masih bayi, masih kecil ya, belum menunjukkan kuasanya. Jadi Tuhanmu yang kecil ini belum maha kuasa, betul? Kamu kira seperti sinetron, bayi bisa membuat segala apa sih, bisa mengangkat mobil, bisa mengangkat apa segala macam yang berat-berat. Bukan seperti itu. Berarti dia terbatas, Tuhanmu itu tidak maha kuasa. Tidak dia. terbatas, kan masih kecil ya, masih bayi. Bagaimana Anda menanyakan kuasa apa yang dilakukan? Kalau begitu saya permudah pertanyaannya, saya permudah, Aso. Apakah bayi Yesus ini maha kuasa? A, maha kuasa, B, tidak. 100 kali saya ulangi, dia maha kuasa. Oke, baik, maha kuasa. Apa yang dikuasai bayi ini? Silakan. Yang dikuasai bayi ini adalah mengalahkan kuasa maut, yaitu iblis syaiton. Mana datanya? Datanya ada ya, terkenal datanya itu ya, dia disalibkan menebus dosa umat manusia. Itu Jangan datanya. kesalib dulu, orang masih bayi kok disalib. Anda mau data lebih detail, saya akan bacakan kalau Anda mau. Masih bayi kok disalib. Kan masih bayi disalib. Masih bayi ya, memang belum terlihat ya, karena masih bayi, namanya juga bayi. Gimana sih Anda ini? Katanya maha kuasa. Iya maha kuasa, tapi kan tidak menunjukkan dia masih bayi harus melakukan apa ya. Itu kan artinya seperti kamu itu. hanya ngarang. Saya ingin data. Kalau bayi itu adalah Tuhanmu, dengerin dulu, gantian dulu, diam. Anda kan ngomong nih, bayi itu maha kuasa. Kan kita minta bukti dong, apa yang dikuasai bayi itu. Dengar, gantian dulu, gantian. Jadi jawabannya adalah perdata nih, pakai data nih jawabannya. Bayi itu yang dia kuasai, dengerin dulu. Saya pakai data loh kalau ngomong. Jadi bayi Yesus ini, kalau Anda mengatakan maha kuasa, yang dia kuasai bayi ini adalah air susu ibunya. Karena dia tidak punya saudara kembar, hanya dia sendiri yang menguasainya air susu ibunya. Itu data Lukas 11 nomor 27. Betul. Itu betul. Yang terjadi ya, dan ini fakta. Dia sebelum dia dilahirkan masih di dalam kandungan itu ya,
dia telah mendapatkan tamu yang bisa dibilang ya, tamu ini adalah tamu istimewa. Kenapa? Karena tamu ini melihat bintang jatuh dari langit dan itu menandakan Biarin dulu. Allah yang sudah datang ke dunia ini. Begitu. Gantian ya. Jadi Anda sudah iyakan bahwa bayi itu maha kuasa. Is okay, nggak apa-apa. Buktinya Yesus maha kuasa waktu bayi. Dia menguasai air susu ibunya karena nggak punya saudara kembar. Bapaknya juga nggak boleh mengganggu dia. Kan begitu. Sebagaimana tertulis di Lukas 11, 27 sampai 28. Gitu ya. Jadi bayi yang maha kuasa ini, Tuhanmu ini, yang dia kuasai hanya satu, air susu ibunya. Selain itu nggak bisa ditunjukkan dia menguasai apa. Jelas sampai sini? Air susu ibu itu ya diperlukan bayi ya. Itu harus mendapatkan susu ibu. Itu harus. Jadi bukan hanya Tuhan ya. Tuhan memerlukan air susu. Di mana letak maha kuasanya kalau Tuhan perlu air susu? Kalau dia tidak mau minum susu ibu, dia mati. Tuhan bisa mati gara-gara nggak minum susu. Di mana letak maha kuasanya? Tuhan mati nggak minum air susu? Tidak akan mati. Tidak akan mati. Lanjut Bang Andi, lanjut lawaknya. Tidak mungkin mati. Oke, kita masuk ke selanjutnya ya. Enggak kasih gua bicara, Bang. Lu diam dulu Silpi, kau ngobrol sama Aso, kau nggak kondusif, turunin aja si Silpi ini. Orang awam. Kalian mengganggu si Silpi ini, host. Yang tahu kalian Kenapa dinaikin lagi? Ini orang nggak kondusif, menghujat tadi dia. Dia menghujat. Ya, Aso ini nggak menghujat, baik anaknya jujur gitu. Kalau Yesus bayi ini maha kuasa, apakah Tuhan itu yang maha kuasa perlu makanan atau tidak? Silakan. Ini saya perlu tanggapi para komentar-komentar yang nggak usah lu komentar di bawah. Ini saya sama saya aja. Saya ulang ya. Kalau Tuhan itu, mereka mengatakan saya melawak. Ini fakta saya bercerita. Lu jangan lawan di bawah yang tertulis. Sebentar saya moderasi kembali supaya balik ke diskusi Bang Asu ya. Tadi maaf, tadi Silpi ini rokok saya habis lagi. Mengajarkan dia supaya tertib, ternyata nggak bisa juga, jadi paksa diturunkan ya dan tidak dinaikkan lagi ya. Oke, lanjut Asu. Kamu bagus sebenarnya berdiskusi. Kalau boleh Bang ya, Bang Silvi itu juga Kristen dia. Dia itu saya melihat tadi kata-katanya itu ada benarnya semua Bang. Cuma kalau boleh. Betul Bang, dia pintar berbicara tapi tidak pintar untuk berdiskusi Bang. Jadi maaf saja, kami di sini menjaga supaya jangan ada yang terkena masalah. Ya. Siap, Bang Asu. Siap Komandan. Siap Komandan. Iya, kalau Bentar dulu. Pasti kamu membenarkan dia. Pasti karena dia Tuhan kok. Kita harus membenarkan. Oh, jelas dia Tuhan. Kalau manusia menjadi Tuhan tidak bisa, ya. Tuhan menjadi manusia. Pasti bisa, kamu membenarkan dia, Bro. Sorry ya, ini terlepas tadi. Apa saja dia mau lakukan itu bisa semua. Oke, baik, kita lanjut ya. Kita lanjut. Apakah Tuhan yang Maha Kuasa itu perlu nutrisi gizi supaya dia hidup, perlu atau tidak? Namanya juga manusia berdaging dan berdarah, perlu makan. Gizi dari makanan, betul perlu. Oke, baik. Apakah Tuhan yang Maha Kuasa itu perlu bantuan orang lain? Tidak perlu, karena dia Maha Kuasa. Oke. Apakah Yesus waktu bayi perlu bantuan ibunya? Untuk melahirkan itu perlu ya, karena harus ada tekanan dari perut untuk melahirkan seorang bayi. Bukan dilahirkan, udah nongol di dunia. Oh, udah nongol. Ya, kalau siapakah? Siapakah yang membantu Tuhanmu untuk supaya bisa berjalan dengan baik waktu dia masih bayi? Siapa yang ngajarin Tuhanmu berjalan? Itu yang mengajarkan berjalan itu pasti ibunya, Bunda Maria. Ya. Apakah pantas Tuhan yang Maha Kuasa ini diajari berjalan oleh ciptaannya?
sangat-sangat pantas karena beliau masih bocah, masih kecil. Itu harus diajarkan berjalan. Baik. Jadi Tuhan yang Maha Kuasa perlu bantuan manusia, betul? Kalau dari segi untuk belajar berjalan, tentu bisa. Untuk mengajarkan dia berjalan itu perlu dari ibunya, yaitu ibunda. Baik. Dari manakah sumber makanan Tuhanmu yang Maha Kuasa ini waktu dia masih kecil? Nyari sendiri. Dengerin dulu, belum selesai. Dengerin dulu, jangan diserobot. Dengerin, belum selesai. Waktu Tuhanmu yang Maha Kuasa ini masih bayi, ya, apakah dia mencari makanan sendiri atau diberikan makanan oleh orang lain? Dia diberi makan oleh ibunya. Oke. Berarti artinya Tuhanmu yang Maha Kuasa ini membutuhkan pertolongan, bantuan orang lain, betul? Bukan membutuhkan pertolongan, itu kewajiban dari seorang ibu memberi makan nutrisi kepada anaknya yang tunggal itu. Haleluya. Apakah anaknya Maria yang bayi ini Tuhan Maha Kuasa? Betul, dia Tuhan Maha Kuasa. Oke, baik. Siapakah Tuhannya Bunda Maria waktu itu? Allah. Yang mana Tuhannya Bunda Maria? Allah, Tuhannya Bunda Allah. Tetapi di dalam diri Yesus Kristus itu Allah yang disembah oleh dia. Belum jangan kepanjangan. Yesus yang dilahirkan ini, ya, sudah ditunjukkan melalui malaikat. Jangan panjang-panjang menyebut nama satu. Anak Allah yang tunggal yang akan Start dulu, jangan dipanjangin atuh. Jangan dipanjangin. Siapakah Tuhannya Bunda Maria waktu Bunda Maria menyusui bayi? Bayi itu. Dengerin dulu jawabannya, belum kelar ini loh. Jangan diserobot. Udah serobot salah pula lagi jawabannya. Dengerin. Waktu Bunda Maria menyusui bayi ini, siapakah Tuhannya Bunda Maria? Bayi itu. B, Bapak di surga. Silakan. Saya sudah bilang ya, dan saya sudah menunjukkan data tadi. Mungkin Anda lupa, saya ulangi lagi. Di dalam Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu, itu kata Yesus Kristus. Jadi disembah oleh Maria ini adalah Allah yang di dalam diri anaknya ini, Yesus Kristus, itu adalah Allah itu sendiri. Oke, baik. Jadi Tuhannya Bunda Maria adalah bayi yang sedang disusui, betul? Sangat. Ya, betul. Sangat apa? Sangat betul. Ya, bayi yang disusui itu, anaknya itu adalah ya di dalam dirinya itu roh, ya itu adalah Allah itu dari surga. Oke. Ya, coba diulang lagi. Coba dengerin. Coba. Jadi menurut Anda ini adalah dipersingkat aja. Jadi menurut Anda Tuhannya Bunda Maria adalah bayi itu yang sedang dia susui. Betul apa betul? Ya kan nggak denger kan, saya ngomong lu ngomong juga. Saya ulang. Apakah benar Tuhannya Bunda Maria adalah bayi yang sedang dia susui? Benar apa benar? Begini ya. Deh jangan begini. Kalau benar atau salah itu? Sudah itu jangan diulangi. Pertanyaannya sudah jangan diulangi. Itu sudah tadi itu, sudah berapa kali saya jawab itu. Kamu nggak jawab tadi. Saya sudah bilang ya, Yesus Kristus itu adalah Tuhan yang disusui oleh Maria. Hanya sementara meminjam rohnya, hanya meminjam rahimnya untuk mengandung. Karena Allah menjadi manusia itu harus dilahirkan terlebih dahulu supaya kan normal begitu. Haleluya. Saya ulang kembali. Saya ulang kembali, dengerin dulu. Ini langsung jadi besar. Ini kan gimana ya? Iya, dengerin dulu. Santai. Supaya manusia paham ya. Jangan panjang-panjang kok diskusi. Maksudnya nggak usah terlalu panjang, tapi kami udah paham kok, Bang. Bingung penonton. Sekali lagi dipertegas nih supaya kita pindah topik. Siapakah Tuhannya Bunda Maria waktu Bunda Maria menyusui bayi itu? Tuhannya Bunda Maria. Belum selesai ini. Pasti salah jawab.
Pasti salah jawab karena belum kelar. Saya ulang ya. Itu saya sudah jawab. Dengerin dulu belum. Dengerin dulu belum selesai kok. Jadi nganggan tuh kamu ini kok kayak selfie tadi. Dengerin. Tuhannya Bunda Maria adalah A. Bayi yang disusui, B. Bapak di surga. Pilih dulu. Bapa di surga dan yang disusui itu adalah satu. Haleluya. Jadi tidak berbeda. Baik. Cukup. Udah dijawab. Sudah dijawab. Baik. Haleluya. Oke, baik. Apakah ada Bapa di dalam diri bayi yang disusui Maria? A. Ada, B. Tidak. Coba Anda buka dulu ya kitab suci kami itu, Alkitab ya. Di dalam Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Itu kata Yesus. Iya, udah paham. Tidak ada bedanya. Haleluya. Iya, apakah ada Bapa di dalam diri bayi yang disusui Maria? Jawab. Ulangi. Apakah ada Bapa di dalam diri bayi yang disusui Maria? A. Ada, B. Tidak ada. 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 Oke. Berarti Tuhannya Bunda Maria bayi yang disusui, betul? Saya sudah terangkan. Datang dari surga menuju ke dunia ini menjadi bayi. Dia adalah Allah itu sendiri. Baik. Untuk menyelamatkan umat manusia menebus dosa. Itu terangkan penerangan dari saya itu. Cukup. Seharusnya itu jangan diulangi-ulangi di situ terus. Oke, kita lanjut ya. Siapakah Tuhannya Pak Yusuf, suaminya Maria? Silakan. Sama saja dengan Maria, menyembah Allah, Tuhannya Allah. Yang manakah itu, bayi yang disusui atau bukan? Allah hanya satu. Kalau ada Allah lain itu Allah palsu. Allah yang benar, Allah yang asli adalah Yesus. Kalau Tuhan sedang disusui, terus Pak Yusuf mau menyembah, bagaimana caranya? Silakan. Seperti biasa, sembah saja. Waduh, berisik dulu. Masuk, aduh ini apa ini suara noise ini? Jadi itu sama saja seperti biasa menyembah Allah, tetapi itu masuk ke dalam diri Yesus Kristus karena diri Yesus Kristus adalah Allah. Haleluya. Dengerin ya. Ini bayi disusui, tidur pulas. Tapi Pak Yusuf mau menyembah. Caranya bagaimana? A. Dibangunkan, B. Nunggu bangun dulu. Ulangi. Ya, makanya dengerin. Ini bayi Tuhanmu nih disusui nih, tidur pulas. Tidur pulas, sedangkan orang-orang atau Pak Yusuf mau menyembah. Tindakan yang dilakukan adalah A. Membangunkan Tuhan, B. Menunggu Tuhan bangun. Bagaimana caranya? Silakan. Kedua jawaban itu salah, ya. Tidak ada menunggu, tidak ada membangunkan. Tuhan selalu ada di mana saja dan Tuhan selalu bisa mendengar. Tidak ada batasan waktu, ruang atau apapun yang itu yang membatasi dirinya karena dia adalah Allah. Saya ulang ya. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah ya, kalau menyembah ya tetap Tuhan mendengar. Asalkan penyembahan itu sungguh-sungguh dari hati yang paling dalam dan murni. Tidak ada memanfaatkan Allah untuk memperkaya diri sendiri. Haleluya. Oke, dengerin ya. Saya ulang nih, makanya dengerin baik-baik. Makanya saya ulang-ulang itu karena kamu nggak jawab. Ditanya apa, jawab apa, gini loh ya. Dengerin dulu, ganti. Saya bicara dulu loh. Ini kau ini. Ini makanya ini giliran saya, kau bicara saya nggak potong loh. Bukan jawaban menurut Anda. Aduh, gimana? Gantian bicaranya. Inilah kau ini nggak bisa menahan emosi, nafsu. Kau bicara apa? Mulai lagi, kumat lagi. Kamu bicara panjang, saya dengerin loh. Nah sekarang giliran saya lagi. Tapi jangan bilang emosi dong. Saya nggak emosi. Ya bagaimana nggak emosi kalau saya bicara kau nyerundul terus. Diskusi itu gantian bicara, kan kuping dipakai mendengar, bukan pantat kan gitu ya. Ya saya ulang nih. Tuhanmu yang maha kuasa, ada Bapa di dalam diri bayi yang maha kuasa. Digendong oleh ibunya, kemudian tertidur pulas waktu disusui. Pertanyaan sederhana. Pak Yusuf mau menyembah bayi itu. Pertanyaannya, bagaimana cara Pak Yusuf
untuk menyembah bayi itu? A. Menyembah dalam keadaan tertidur. B. Menyembah dibangunkan dulu baru menyembah. Silakan. Silakan menyembah ya, terserah Anda mau menyembah bagaimana ya, mau cara berdoa atau cara buka mata menghadap ke atas langit ya, terserah, itu tetap masuk ya, itu tetap dibenarkan, tidak apa-apa. Jadi Tuhan tidur, Tuhan harus dibangunkan atau apa, itu sebenarnya ya tidak berkaitan. Kalau Anda ingin menyembah Allah bisa dimanapun Anda ya, posisi Anda itu lagi dalam kesulitan apapun, Anda ingin menyembah Allah atau ingin meminta pertolongan, ya bisa, silakan, tidak apa-apa. Oke, cukup. Baik. Jadi menurut Anda bebas. Mau dia sedang tidur Tuhan itu, mau sedang disusui, saya dulu yang bicara, Anda diam dulu. Oke. Kan gantian. Anda ngomong saya diam loh. Jadi menurut Anda, Pak Yusuf itu terserah menyembah kepada bayi yang sedang tidur, menyembah kepada bayi yang sedang disusui, menyembah kepada bayi yang sedang lagi lucu-lucunya. Tidak perlu dibangunkan kalau tidur, tidak perlu ditidurkan kalau dia bangun. Tergantung situasional. Ya, Pak Yusuf bebas menyembah bayi itu dalam keadaan apapun. Gitu ya? Betul. Pertanyaan selanjutnya, kalau Paulus itu menyembah siapa waktu Yesus bayi? Silakan. Waktu Yesus masih bayi, Paulus itu belum percaya ya, belum menjadi Kristen. Jadi tidak berkaitan itu ya, dia menyembah siapa ya. Karena pada saat itu tidak tercatat ya, Paulus itu sudah Kristen. Paulus setelah mendapatkan cahaya yang luar biasa terangnya, dari situ dia bertaubat, lalu bahwasannya dia itu ya menjadi umat Kristen dan mengabarkan Injil, dia dijadikan Rasulullah. Sederhana loh pertanyaannya teman-teman. Tapi saya apresiasi Bang Handi. Saya ulang ya pertanyaannya ya. Sebenarnya saya ulang ya Sok ya. Sampaikan dengan baik sekali ya, bisa jelas itu. Sok, saya ulang sederhana loh Sok. Siapakah? Saya lagi. Perlu itu. Saya lagi loh dengerin. Siapakah Tuhannya Saulus waktu Yesus masih bayi? A. Bayi itu. B. Bukan bayi itu. Silakan. Jadi saya perlu untuk terangkan ya. Pak Saulus itu atau Paulus ya, sebelum Yesus lahir ya, dia itu tidak percaya Tuhan Yesus ya, tidak percaya Allah. Jadi dia bisa dikatakan ya, dia kan begini ya, dia membunuh orang Kristen, dia membakar gereja. Jadi pada saat Yesus Kristus ya, itu belum datang ke dunia, itu dia selalu ya membuat izin Bang Aso, izin Bang Aso, izin domba selamat sore. Domba Kristen kok ya. Jangan dipotong dulu Bang. Bang jangan dipotong dulu. Enggak, sedikit mau menyapa Bang Handi. Ya nggak usah diajarin ini Aso pinter ini Bang. Enggak mau nyapa Bang Handi, saya penggemar loh Bang. Abang cukup cerdas loh menggiring oten-oten ini. Enggak, saya kan bukan domba digiring Bang. Ada abang ya. Ya